kembali lagi di channel saya. Jadi, seperti judul, hari ini saya akan membahas biaya-biaya yang saya keluarkan selama pemakaian E39 ya 1,5 tahun inilah ya. Biaya-biaya ini mungkin teman-teman pikir nggak perlu dikeluarin, atau mungkin teman-teman pikir gua keluarin lebih banyak. Jadi sebetulnya biaya ini nggak plek seperti itu. Dan biaya ini sebetulnya mungkin lebih sedikit dari teman-teman yang teman-teman keluarkan, oleh karena banyak dari pengerjaan restorasi ini yang saya lakukan sendiri di rumah, seperti yang teman-teman bisa lihat dari video-video saya lainnya. Oke. Jadi E39 ini saya beli tahun 2020 bulan Agustus seharga 20 juta. Nah, PR-nya banyak nggak? Pasti mobil Eropa yang dibeli dengan harga terlalu murah itu udah pasti PR-nya banyak. Jadi PR yang pertama saya selesaikan adalah pajak. Mobil yang terlampau murah itu biasanya pajaknya hancur, pajaknya mati lama. Jadi E39 ini saya ambil dalam kondisi pajak mati selama 8 tahun. Dan saat itu ada pemutihan di Bali, jadi saya cuma bayar 5 tahun. Berapa banyak yang saya keluarkan untuk menebus pajaknya selama 5 tahun? Pajak E39 di Bali adalah 2,1 juta per tahun. Jadi untuk 5 tahun ganti plat dan tanpa denda saya keluar kira-kira 12 juta. Udah sekalian balik nama ke atas nama saya. Aslinya kalau tanpa pemutihan itu bayarnya sekitar 17-18 juta. Jadi teman-teman harus ingat, kalau E39 matinya lama, 8 tahun, 9 tahun, dan daerahnya nggak ada pemutihan, nah siap-siap hampir 20-an juta tuh biayanya. Oke, next. Selanjutnya yang saya selesaikan adalah masalah utama waktu ngambil si E39. Jadi waktu saya ngambil E39 ini, mesinnya getar. Itu sebetulnya gambling, karena mesin yang getar bisa aja karena kompresinya hilang, bloknya nikasil, apalagi mesinnya M52. Tapi waktu lalu saya berani ngambil, dan kebetulan masalah mesin getar ini cuman karena 2 ignition coil yang mati. Jadi saya beli 2 ignition coil baru, ganti, mesinnya langsung halus dan tidak ada getaran lagi, tenaganya langsung dapat. Biayanya itu sekitar 800.000, satu coil 400.000, terus saya ngerjain sendiri di rumah. Oke, yang ketiga adalah pedal koplingnya lengket. Nah, pedal kopling lengket ini ternyata masalah utama dari kebanyakan E39 manual, makanya mangkrak. Jadi master kopling atas E39 manual itu nggak dijual di Indonesia. Mungkin pernah dijual tapi udah habis, karena persamaannya adalah dengan master kopling atas E46 manual. Nah, saya mengganti satu set master kopling bawah dan atas, tapi atasnya nggak pakai BMW. Atasnya saya bawa ke temen untuk dimodifikasi, bikin dudukan baru, dan saya pakai master atas dari Dinarino. Nah, jasa untuk modifikasi master kopling atas dan harga spare partnya sendiri totalnya 800.000. Jadi master kopling atasnya Dinarino tuh cuma sekitar 400.000, terus bikin dudukan baru itu sekitar ya 300-400.000 kasih ke teman. Jadi master kopling atasnya 800.000, master kopling bawahnya 800.000. Habis itu kita ganti minyak kopling alias minyak rem. Terus saat itu saya ganti oli transmisi, oli gearbox, dan turun kopling set. Total itu kira-kira sekitar 5 jutaan lah ya, untuk supaya ganti master kopling, kopling set, dan oli transmisi. Jadi benar-benar gearboxnya aman total. Nah, masalah keempat yang saya selesaikan adalah bodi, perbaikan keropos dan cat ulang. Nah, untuk keropos di mobil saya udah diberesin. Total saya waktu itu keluar sekitar 8 juta. Cuman meskipun keroposnya beres, catnya itu ternyata nggak maksimal. Jadi saya agak kecewa aja karena perbaikannya, pengecatannya nggak maksimal.
Dan saya kaget juga, mid size sedan cuma 8 juta. Nah, saya agak ragu gitu. Tapi waktu terima bulan Desember tahun 2020 itu hasilnya lumayan bagus. Jadi oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata waktu dipakai 4-5 bulan kemudian mobil saya bawa ke Jakarta, itu catnya udah mulai ngelotok, udah mulai retak dan jadinya jelek. Makanya saya akan repaint ulang sesuai warna aslinya yang Mauritius Blue. Jadi udah keluar 8 juta, nggak maksimal dan harus dicat lagi. Jadi estimasi saya bakal keluar 10-15 juta lagi hanya untuk pengecatan. Makanya saya biasa bilang sama teman-teman, jangan remehin body deh. Jujur dari semua pengeluaran yang saya keluarkan untuk mobil, restorasi body itu paling mahal. Bukan masalah mesin, bukan masalah radiator, bukan juga transmisi, tapi ngecat itu yang paling mahal. Body itu istilahnya kalau kita beli yang murah, kita bayar yang murah, itu kita pasti kerja 2 kali. Ada harga tuh, ada kualitas. Mending langsung keluar misalnya 15 juta ngecat beres, daripada lu keluar misalnya 9 atau 10 juta ternyata hasilnya jelek, ujung-ujungnya lu akan keluar 15 juta lagi. So far udah lumayan banyak ya. Nah, hal kelima yang saya perbaiki adalah window regulator kiri depan, kanan depan alias driver dan kanan belakang. Kok banyak banget bang? Iya, rusaknya nggak barengan, rusaknya bergantian. Waktu saya ngambil, rusaknya itu cuma di kiri depan regulatornya putus, jadi kaca itu nggak bisa ditutup. Habis itu berpindah ke kanan belakang yang bermasalah, dan yang paling terakhir bulan Desember lalu itu kanan depan. Tiga-tiganya total saya ganti, itu kurang lebih 2,8 juta, karena per regulatornya tuh harganya sekitar 800.000. Untuk regulator saya kerjain sendiri di rumah. Teman-teman juga bisa lihat video-video pengerjaan regulator. Jadi ini udah ditekan banget ya biayanya. Untuk teman-teman lain yang pelihara E39, kalian harus siap dengan permasalahan regulator ini. Regulator adalah masalah khas BMW E39, dan kalian kalau pakai E39 selama 2 atau 3 tahun paling nggak minimal akan menemukan masalah ini sekali. Next, sebetulnya bukan masalah, tapi saya selalu preventif untuk cooling system, apalagi kita bicara BMW. Buat saya beresin cooling system itu istilahnya membereskan 95% dari masalah-masalah yang ada di BMW. Jadi saya ganti water pump, thermostat, selang radiator, viscofan, dan radiator coolant. Totalnya sekitar 2,4 juta. Tapi Visco yang lama itu masih bagus. Saya cuma upgrade Visco ke yang bilah-bilahnya lebih besar. Jadi Visco lama saya jual kembali dan saya dapat cashback 500.000. Jadi total saya keluar untuk overhaul, ya hampir overhaul lah ya. Sistem cooling system itu sekitar 1,9 juta. Selanjutnya saya mengganti oli separator dan selang ABS. Selang ABS ini dan oli separator adalah penyakit umum di E39. Kalau oli separatornya buntu, nanti mesinnya ngebul. Nah, saya nggak mau nunggu sampai mesinnya ngebul, jadi oil separatornya saya ganti. Sedangkan selang ABS ini karena lokasinya di atas manifold knalpot, jadi terpapar panas dan lama-kelamaan dia berkarat. Jadi sebelum bocor dan nanti teman-teman akan kehilangan remnya blong, mending diganti kalau misalnya udah lihat karetnya retak-retak dan selangnya berkarat. Total itu saya keluar 1,2 juta untuk penggantian kedua part ini, termasuk jasa. Karena untuk ganti selang rem nggak mungkin saya lakukan sendiri, susah. Selanjutnya saya mengganti link stabilizer kiri dan kanan mobil ini. Untuk link stabilizer saya keluar sekitar 600.000 karena saya beli yang lamp forder. Lamp forder itu kayak grade OEM nya BMW sama Mercy, jadi durability-nya lumayan bagus. Saya pakai udah cukup lama, selama setahun terakhir lewat jalan-jalan jelek alias jalan raya Legok Karawaci yang
maaf kata kayak jalannya kayak kena meteor gitu ya. Itu nggak ada masalah sama sekali, kaki-kaki nggak bunyi. Selanjutnya saya mengeluarkan uang untuk bikin kunci duplikat. Nah, kunci duplikat ini penting ya, hal yang teman-teman biasanya lupakan ketika mencari mobil. Nah, kunci duplikat BMW itu 1,5 juta bikinnya karena perlu immobilizer chip. Nah, mahal nggak? Ya sebetulnya 1,5 juta itu lumayan murah ya. Kalau misalnya kita beli Mercy yang Das 3 itu duplikatnya bisa 3 sampai 4 juta. Dan kalau misalnya teman-teman beli mobil yang udah keyless entry itu bikin duplikatnya mahal banget, bisa di atas 5 jutaan. Mungkin teman-teman mikir ini masalah sepele, tapi ini adalah uang yang teman-teman keluarkan yang sebetulnya nggak perlu dikeluarkan. 5 juta itu kalau teman-teman gunakan untuk biaya-biaya lain itu banyak banget yang bisa dibenerin dengan uang 5 juta tadi. Selanjutnya saya mengganti disc brake belakang, kampas rem belakang, dan kampas rem tangan. Mobil ini waktu diambil itu rem tangannya nggak pakem, jadi saya putuskan untuk ganti kampas rem tangannya ya. Tapi ternyata waktu dicek juga ternyata disc sama kampas rem cakram itu udah kurang bagus, udah nggak rata. Jadi kalau jalan pelan itu bunyi nyik kayak ada bunyi gesekan, dan itu ganggu banget. Jadi saya ganti total komponen rem belakang, totalnya 2,1 juta. Yang ini mestinya saya kerjakan sendiri, cuman karena ketuaan akhirnya saya bawa ke bengkel. Nah, kalau misalnya dikerjakan sendiri mungkin bisa lebih murah ya. Selanjutnya yang saya ganti adalah ball joint sebelah kiri. Ball joint di BMW E39 ini unik karena dia harus satu assembly dengan stangnya. Kita nggak bisa ganti cuman ball jointnya doang, kita harus ganti sama lower armnya, dan ini hitungannya lumayan mahal. Untuk satu sisi itu saya habis total 1,5 juta dengan rincian ball joint dan stangnya 1,3 juta dan 200.000 untuk jasa pengerjaan. Sebetulnya bisa saya kerjakan sendiri, cuman alatnya nggak mumpuni. Jadi melepas ball joint itu kita harus punya alat press. Nah, alat press itu yang saya nggak punya, jadi mau nggak mau bawa ke bengkel yang punya alat press. Oke, selanjutnya saya mengganti engine mounting. Engine mounting ini ketemu waktu saya mau ngerjain stang arm. Jadi saya udah ngelepas stang arm karena ngolong di bawah. Saya ngelihat, wah engine mountingnya kok kayak retak-retak begitu ya. Jadi saya belikan sepasang engine mounting baru, terus saya instalasi sendiri seperti yang teman-teman udah lihat di video sebelumnya. Jadi biayanya nggak terlalu mahal lah. Saya habis 850.000 untuk penggantian ball joint sepasang. Selanjutnya yang saya ganti total adalah fan belt. Fan belt ini lucu ya ceritanya. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya ganti udah banyak banget komponen di mobil. Udah dari radiator full saya ganti, oil separator saya ganti, rem saya ganti, gearbox saya bikin aman dengan beli kopling baru, master kopling atas bawah baru, semuanya saya beresin. Mesin yang getar juga saya ganti, ignition coil semua. Tapi mogok juga. Mogoknya kenapa? Karena fan beltnya putus. Jadi otomatis alternatornya nggak ngisi. Jadi waktu saya nyalain mobilnya bunyi dari ruang mesin, tak. Wah, kenapa nih? Saya matiin mesin, saya buka kap mesin, ternyata fan beltnya robek. Jadi saya ganti langsung fan beltnya. Saya mesen harga fan beltnya 300.000 sepasang, fan belt utama sama fan belt untuk kompresor AC. Setelah itu perbaikan terakhir yang saya lakukan adalah
head unit set copotan. Jadi mobil saya waktu diambil itu head unitnya nggak bisa muter musik, nggak ada lagu, nggak ada audio sama sekali, radio pun nggak bisa. Jadi itu mobil benar-benar hening, yang kita dengar benar-benar cuman suara mesin. Jadi saya bawa ke temen, ganti head unit set yang baru, copotan. Itu harganya 1,2 juta, full dengan kaset dan yang head unit radionya. Jadi setelah dipasang, puji Tuhan semua speakernya masih fungsi. Jadi enak banget lah, bisa denger radio, bisa denger kaset aux. Jadi itu mobil sekarang bener-bener entertainmentnya udah ada. Nah, jadi kalau udah di total untuk perbaikan si E39 ini dengan harga barunya ya, itu totalnya 60 jutaan. Jadi mobil saya beli harga 20 juta, terus saya beresinnya 40 juta. Dan kurang lebih perlu sekitar 15 jutaan lagi untuk membereskan bodinya supaya catnya bagus. Kira-kira memang sih pengalaman saya dari melihara E39 Mercy W202, memang mobil Eropa yang enak dipakai harian itu budgetnya memang 70 juta. Susah kita beresin mobil supaya bener-bener rapi. Yang nggak bener-bener rapi, maksudnya supaya layak dipakai harian, worry free, itu di bawah 70 itu susah. Jadi memang patokannya adalah 70 juta untuk mobil Eropa yang sehat, itu yang paling murah ya. Kalau bisa dapat di bawah itu syukur banget, tapi susah karena saya buktikan sendiri dengan mengerjakan mobil sendiri pun batasnya ada di sekitar 70-an juta untuk mobil yang worry free dipakai harian. Nah, apakah budget 70 untuk punya E39 yang benar-benar bagus ini hitungannya worth it, atau misalnya lebih baik beli yang udah jadi? Saya nggak tahu, tergantung penilaian dari masing-masing orang. Kalau saya, kenapa saya jabanin nih perbaikan mobil ini? Karena saya dapat E39 yang 523i manual. E39 manual itu bagi saya kencangnya hampir kayak E36 323i. Mungkin nggak sekencang itu karena pastinya E39 lebih berat dari E36, tapi yang pasti lebih kencang dari 320i E36. Tapi nyaman dan empuknya E39 tuh luxury-nya dapat banget, makanya saya rasa worth it. Dan jujur bagi saya pribadi, kalau nyetir BMW itu usahakan harus yang manual ya, feel nyetirnya lebih dapat. Nah, mungkin teman-teman punya opini yang berbeda, mungkin lebih enak beli yang udah jadi. Itu nggak masalah, saya pun menyarankan supaya kalau misalkan teman-teman mampu, mending beli yang udah jadi, karena toh ujung-ujungnya keluar uangnya sama, dan minus waktu yang harus di-spend untuk memperbaiki masalah-masalah ini. Jadi sekian pengalaman saya, inilah biaya-biaya perbaikan dari E39 saya. Moga-moga pengalaman ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Oh, misalnya saya mau bangun E39, atau saya mau beli E39, kira-kira spare partnya berapa. Nah, semoga video yang hitungannya nggak singkat banget, relatif panjang, tapi ya saya berharap bahwa video ini berguna untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tunggu lagi video kami yang berikutnya. Sampai jumpa.